Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidio Nino Arsadenta, NIM J500230149 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan epitel. Langsung saja ke preparatnya. Yang sel yang pertama ada preparat namanya Sterosilium. Sterosilium ada yang namanya bagian paling luar yaitu lumina propita dengan otot polos atau myoid. Lalu di bagian sini ada namanya stereosilium. Stereosilium sendiri ini berfungsi untuk mutilitas atau menyerap kelebihan sitoplasma. Lalu yang di sini ada yang namanya epithelium pseudostriatum columnar. Lalu untuk yang di tengah ini ada sel sperma. Lanjut untuk yang preparat kedua ada yang namanya granulum zymogen. Granulum zymogen sendiri terdapat pada organ pankreas. Organ pankreas sendiri ada yang namanya endokrin dan ensokrin. Endokrin sendiri itu menghasilkan hormon, lalu yang ensokrin itu menghasilkan enzim. Di bagian sini yang ini ada yang namanya pars ensokrin. Ini berisi sel asinus. Lalu yang di sini ada yang namanya granulum zymogen. Ini yang merah. Langsung lanjut yang preparat ketiga yaitu ada musinogen. Musinogen itu berada di intestinum tenue atau usus halus. Penjelasannya di bagian sini ada yang namanya musinogen. Musinogen sendiri terletak di antara enterosit. Lalu fungsi dari musinogen sendiri adalah untuk mempertahankan epitel kolumner selapis dan memperluas penyerapan makanan di usus halus. Lalu ada yang selanjutnya, yang keempat adalah tetes lemak. Tetes lemak sendiri terdapat di kulit, lebih tepatnya di subkutis, yaitu kulit paling luar. Di bagian sini ada yang namanya tetes lemak yang hitam, biasanya berwarna hitam. Lalu yang di sini pembungkusnya ada yang namanya vakuolen. Lalu untuk yang paling luar ini ada yang namanya lobulus. Lanjut untuk yang preparat kelima ada yang namanya macrophagocytus. Macrophagocytus sendiri berada di organ hepar atau hati. Sel hepatosit merah ini sendiri radial ya, yaitu satu arah. Untuk bagian-bagiannya di sini, untuk di sini di intinya ini ada yang namanya vena centralis yang paling tengah. Lalu ada yang titik ini itu namanya sel kufar. Lalu untuk yang di sini ada yang namanya hepatosit. Lalu luarnya hepatosit itu ada yang namanya sitoplasma. Ini jadi bentuknya kayak gini. Oke, untuk yang sel itu ya. Lanjut ke yang epitel. Yang pertama ada membrana basalis. Ini seperti ini gambarnya. Untuk membrana basalis itu ada di ginjal ya. Untuk yang paling luar ini namanya membrana basalis. Membran basalis itu yang paling luar. Lalu di sini ada yang namanya epitel squamosa simplex. Ini sel pedistal di paling tengah. Lanjut
ada epithelium simplex. Epithelium simplex sendiri itu ada di kelenjar tiroid. Ini ya untuk preparatnya. Untuk bagian-bagiannya itu di sini ada membran basalis. Membran basalis itu yang paling luar ya. Di sini. Lalu yang ada ini namanya epitel simplex cuboideum. Cuboid itu kubus, berbentuk kubus. Simplex itu artinya selapis. Jadi selapis berbentuk kubus. Lalu yang di sini ada yang namanya massa koloid. Untuk pembungkusnya sendiri ini ada yang namanya follicle thyroid. Jadi ini preparatnya. Lanjut untuk yang preparat ketiga, yaitu ada epithelium. Ini ya, epithelium stratificatum columnar. Ini ada di bagian organ biasanya respiratory dan pencernaan. Untuk bagiannya sendiri ini ada yang paling tengah ini ada sel sperma. Lalu luarnya ada epithelium columnar. Untuk yang luar seperti ini, garis seperti ini namanya membran basalis. Untuk yang ini namanya sterosilia. Oke. Jadi lanjut ke preparat nomor 4 ya. Preparat nomor 4 ini ada yang namanya epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Jadi ini terdapat pada sel esofagus ya. Terdapat pada esofagus. Untuk bagian-bagiannya ini dari sini ada yang namanya sel squamosum. Kenapa squamosum? Karena bentuknya itu pipih panjang. Lalu yang di sini ada yang namanya permukaan polihedral. Di sini tempatnya permukaan sel polihedral. Untuk di sini sendiri ini semuanya ini adalah epithelium stratificatum squamosum non carnificatum. Lalu untuk yang di sini ini garis paling bawah ini namanya membran basal atau membran basalis. Untuk di sini ada yang namanya sel basal terdapat pada membran basalis. Untuk yang di sini sendiri ini ada yang namanya jaringan ikat. Lanjut untuk yang preparat terakhir yaitu epithelium transisional. Mengapa dinamakan transisional? Karena bentuknya itu bisa berubah-ubah. Namanya di sini terdapat di vesika urinaris atau kandung kemih. Ini untuk bentuk-bentuknya itu ada yang kuboid. Kuboid itu bentuknya ketika kosong, ketika tidak terisi urin. Lalu ada yang kebalikannya kuboid yaitu squamous. Squamous itu ketika terisi oleh urin. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang kurang jelas dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.